Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini nih, Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah video ketiga dari prediksi ujian madrasah mata pelajaran matematika tingkat MTS tahun 2022. Jadi di video kali ini yang akan kita bahas adalah soal-soal terkait tentang transformasi geometri. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal-soalnya. Jadi kita mulai dari soal nomor 21. Di sini kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa suatu transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap disebut dengan apa? Nah, untuk memahami jawabannya ini kira-kira apa, adik-adik harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis transformasi geometri yang ada di materi kelas 9 ini. Jadi ada 4 ya. Yang pertama translasi, yang kedua dilatasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah refleksi. Jadi kita akan bahas satu persatu pengertiannya itu apa dari masing-masing jenis transformasi tersebut. Kita mulai dari translasi. Translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Kemudian, refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius terhadap suatu titik atau garis. Ketiga, dilatasi adalah pergeseran suatu bangun pada suatu koordinat kartesius yang mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangunnya. Jadi bisa diperbesar maupun diperkecil. Selanjutnya, rotasi adalah suatu perubahan yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi berdasarkan pengertian-pengertian ini sudah jelas ya, yang mana yang dimaksud di soal nomor 21. Ya benar, yang dimaksud di sini adalah rotasi. Jadi rotasi ini kata kuncinya adalah di bagian sudut dan arah tertentu. Jadi transformasi geometri yang memanfaatkan sudut dan arah tertentu itu hanya satu, yaitu rotasi. Jadi adik-adik bisa mengingat dengan mudah rotasi itu erat kaitannya tentang sudut dan arah tertentu. Ingat baik-baik ya. Sedangkan refleksi itu tentang pencerminan, translasi pergeseran, dan dilatasi adalah perubahan ukuran. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada soal yang berikutnya terhadap pengertian-pengertian seperti ini, adik-adik sudah paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 22 ini kita diberikan sebuah gambar. Jadi, di sini adik-adik diminta untuk menentukan apakah gambar tersebut merupakan contoh dari transformasi yang mana. Apakah translasi, dilatasi, rotasi, atau yang refleksi. Nah, untuk memahaminya, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan contoh dari masing-masing transformasi geometri tersebut. Kita mulai dari translasi. Jadi, di sini kata kunci dari translasi itu adalah pergeseran. Pergeseran yang seperti apa? Pergeseran yang tidak mengubah bentuk dan ukurannya. Jadi contoh, kalau misalkan kita punya persegi dengan ukuran 2x2, kita akan lakukan translasi, maka yang terjadi adalah posisinya saja yang berubah. Jadi ketika dilakukan translasi, bayangannya itu tetap berbentuk persegi dan ukurannya tetap 2x2 seperti itu. Itu adalah contoh yang translasi. Bagaimana yang berikutnya? Yang berikutnya adalah refleksi. Jadi refleksi ini adalah pencerminan. Jadi sebagaimana kita bercermin di depan cermin, jadi pasti ada cerminnya dulu. Jadi ciri-ciri yang pertama pasti ada cerminnya. Cerminnya itu berada di antara benda dan bayangannya. Jadi ini bendanya, ini bayangannya. Jadi di tengah-tengahnya itu pasti ada cermin. Cerminnya itu berupa garis lurus ataupun titik. Jadi di sini cerminnya adalah garis. Kemudian ciri-cirinya itu bentuk bayangan dengan bendanya pasti akan berlawanan. Misalkan yang pertama bendanya menghadap ke kanan atas, pasti bayangannya menghadap ke kiri atas. Nah, selanjutnya adalah rotasi. Jadi di sini kan dikatakan rotasi adalah suatu perubahan yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu. Nah, jadi kata kunci dari rotasi ini adalah sudut dan arahnya ada di gambarnya. Jadi gambarnya bagaimana? Gambarnya seperti ini. Ada sebuah segitiga siku-siku yang dilakukan rotasi sebesar 90 derajat. Dan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau dia diputar ke kiri, ini namanya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau misalkan nanti di soal yang lain dia ke kanan putarnya, ini namanya searah. Nah, jadi ada sudutnya dan ada arahnya. Itu adalah ciri-ciri dari rotasi. Kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah dilatasi. Jadi di dilatasi ini ciri-cirinya adalah ada sebuah bangun yang digeser. Jadi dia hampir sama kayak translasi, tetapi ada yang berbeda.
Jadi kalau misalkan di translasi tadi digeser tetapi ukuran dan bentuknya tetap. Kalau didilatasi, dia ketika dilakukan proses dilatasi dia betul bergeser tetapi ukurannya berubah. Jadi di contoh ini perubahannya itu adalah sebesar 3 kali lipat. Jadi ada skalanya. Perubahannya itu sebesar 3 kali lipat dari bentuk awalnya. Jadi setelah digeser, memang benar bentuknya tetap persegi panjang, tetapi ukurannya berubah menjadi 3 kali lipat. Seperti itu, misalkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, tergantung dengan soalnya. Itu adalah ciri-cirinya. Jadi geser, bentuknya tetap, tapi ukurannya berubah. Itu adalah dilatasi. Jadi sesuai gambar yang ini, ternyata ini benda awalnya adalah segitiga, dia bergeser, tetapi ukurannya berubah. Berarti dia dilatasi. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 22 adalah dilatasi. Semoga adik-adik paham jenis-jenis transformasi tersebut yang saya jelaskan ini. Nah, di soal nomor 23 ini ada sebuah gambar. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menentukan seberapa besar pergeseran yang terjadi pada bangun persegi yang ada di gambar ini. Jadi kan di sini posisi awalnya dia berada di sebelah kiri bawah. Kemudian setelah proses translasi dia berpindah ke kanan atas. Nah, di sini yang belum diketahui adalah berapa besar pergeseran yang terjadi. Nah, besar pergeseran itu dapat diketahui dengan mengurangkan koordinat titik akhir dan koordinat titik awal. Nah, titik yang mana yang akan kita kurangkan itu? Jadi, di sini di bagian awal kan ada 4 titik. Titik A, B, C maupun yang D. Jadi, adik-adik tinggal pilih salah satu. Misalkan adik-adik pilih titik A. Titik A harus adik-adik terlebih dahulu tentukan berapa koordinatnya. Bagaimana cara menentukannya? Tinggal lihat dia sejajar dengan apa di sumbu X dan sumbu Y. Pertama di sumbu X dia sejajar angka 1, berarti dia di 1, kemudian dia sejajar dengan angka negatif 2, berarti dia sumbu X-nya itu 1 dan sumbu Y-nya negatif 2, seperti itu. Nah, selanjutnya adik-adik akan menentukan posisi akhir dari titik A ini, yaitu titik A aksen, yang mana itu yang ini. Titik A aksen itu disimbolkan dengan A yang ada tanda kutipnya di atas. Nah, di sini kira-kira dia berapa koordinatnya? Nah, lihat di sini ternyata dia sejajar angka 5 di sumbu X, berarti dia 5, dan dia sejajar dengan angka 3 di sumbu Y, berarti 3. Nah, setelah dua titik ini diketahui, kita tinggal kurangkan A aksen dikurang dengan A yang biasa. Nah, bagaimana cara proses pengurangannya? Cara proses pengurangannya itu dilakukan dengan koordinat X sendiri dan koordinat Y sendiri. Jadi kan di sini koordinat X dari A aksen itu kan 5. 5-nya ini kita kurangkan dari koordinat X di titik A. Nah, kita kurangkan dengan 1. Kemudian kita taruh koma, kita kurangkan koordinat Y di A aksen yaitu 3, kita kurangkan dengan koordinat Y di titik A. Jadi koordinat Y-nya kan negatif 2, berarti pakaikan kurung, tuliskan negatif 2 di sebelah sini. Kemudian kita tinggal kurangkan seperti biasa. 5 kurang 1 itu 4, taruh koma. Di sini kan ada negatif kali negatif. Negatif kali negatif kan positif, berarti 3 tambah 2. Nah, 3 tambah 2 ini berapa? Ya 5 kan jawabannya, berarti kita tuliskan di sini 5. Nah, di sini kan kita sudah dapat besar pergeserannya itu adalah 4,5, tetapi artinya itu apa sebenarnya? Jadi kalau misalkan dia X, ini kan X. Kalau dia positif, jadi ketika X positif, X-nya positif, dia artinya ke kanan. Tetapi kalau misalkan X-nya itu negatif, dia artinya ke kiri. Begitu pula untuk yang Y. Kalau Y-nya positif, dia akan ke atas. Kalau Y-nya negatif, dia akan ke bawah. Jadi kita tinggal lihat hasilnya ini. Karena di sini positif 4, positif 5. Jadi artinya dia karena dia 4 positif berarti dia ke kanan 4 kali. Dan karena dia positif 5 dia ke atas 5 kali. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 23 ini adalah opsi yang B. 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Semoga adik-adik mengerti ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 24 ini kita diberikan sebuah soal cerita. Jadi kita baca terlebih dahulu soal ceritanya bersama-sama. Pada bulan Februari tahun 2022 terjadi kecelakaan kapal dan tenggelam di lautan.
Nah, berdasarkan hasil pemantauan, diperkirakan lokasi kecelakaannya itu berada di titik B, X, Y, dan tim SAR berada pada koordinat titik A, 4, -5. Nah, untuk menuju lokasi titik B, tim SAR menggunakan sebuah proses translasi atau pergeseran sebesar -7, -6. Maka koordinat titik B setelah dilakukan translasi oleh tim SAR tersebut ada di yang mana? A, B, C, ataupun yang D. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, di sini kan kita bicara tentang translasi. Jadi, walaupun ini soal cerita, tetapi intinya dari cerita ini ada sebuah kapal yang tenggelam. Kapal yang tenggelam itu berada di titik B. Titik B. Nah, di sini ada tim SAR, dia hanya diketahui titik awalnya. Jadi ada titik awal 4, -5. Ini akan dilakukan translasi sebesar -7, -6. Nah, karena ini bicara tentang translasi, ada rumus untuk menentukan hasil translasi. Rumusnya itu adalah A dalam kurung X, Y dilakukan proses translasi sebesar A kecil B kecil, maka hasilnya itu didapat dengan menjumlahkan X tambah A, Y tambah B. A kecil dan B kecilnya yang mana, X dan Y yang mana? X dan Y itu diperoleh dari posisi awal. Jadi posisi awal ini X-nya, ini Y-nya. Kemudian A kecil yang mana? Ini A kecilnya, B kecilnya yang ini. Berarti karena semua info sudah kita ketahui, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Berarti kita tuliskan A dalam kurung 4, -5 tanda panah. Di sini besar pergeserannya -7, -6. Nah, di sini bagian hasil translasinya. Nah, besar translasinya kan sudah kita ketahui dan titik awalnya sudah diketahui. Berarti kita tinggal ganti X tambah A. X-nya yang 4 ditambah dengan -7. Berarti 4 ditambah dengan -7, di sini Y-nya adalah -5. Berarti -5 ditambah dengan -6. -6. Nah, kita tinggal lakukan proses penjumlahan seperti biasa. 4 tambah -7 itu adalah -3, sedangkan -5 tambah -6 itu adalah -11. Berarti ini adalah koordinat titik B yang diminta di soal. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 24 ini adalah opsi yang bagian C. Semoga adik-adik paham ya. Jangan lupa dihafal rumus translasinya. Nah, di soal nomor 25 ini ayo kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Suatu titik M 2,-7 akan dilakukan proses dilatasi dengan skala O,4. Jadi kalau ada yang bingung apa itu O,4, O-nya ini adalah titik pusat, sedangkan 4-nya itu adalah skala. Jadi ingat, O-nya adalah titik pusat dan 4-nya adalah skala. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah bayangan titik M-nya itu berada di koordinat mana sih? Nah, jadi sama halnya dengan translasi, dilatasi juga punya rumus sendiri untuk menentukan bayangannya atau hasil akhir setelah dilakukan dilatasi. Nah, di sini kalau misalkan titik pusatnya adalah O itu adalah 0,0 ya, maka yang akan kita gunakan rumusnya itu adalah yang ada di sini, M dalam kurung X, Y dengan dilatasi pusatnya O, K, jadi K-nya adalah skala, dan akan menghasilkan M aksen yaitu K dikali X, K dikali Y. Nah, setelah kita baca soalnya tadi kan ada info-info yang kita dapat. Nah, kita tulis dulu supaya kita tahu titik awal benda tersebut ada di mana. Oh, ternyata titik awalnya itu berada di M 2,-7. Jadi dari titik awal ini ada dua info yang kita dapat. X-nya itu 2 dan -7 itu sebagai Y-nya. Nah, kemudian kan tadi bilang titik pusatnya ada di O,4. Jadi skalanya O,4. Jadi di sini O,4 ini menandakan bahwa titik pusatnya O dan skalanya 4. Jadi skala itu disimbolkan dengan huruf K di rumusnya. Jadi kita peroleh K-nya adalah 4. Nah, setelah infonya kita sudah miliki semua, maka kita tinggal menghitung berapa koordinat hasilnya. Kita tuliskan M dalam kurung 2,-7 dilakukan dilatasi, pusatnya O,
koma skalanya 4, maka hasilnya adalah M aksen, K-nya itu 4 kan, berarti 4 kita kalikan dengan X. X-nya yang mana tadi, ini X-nya 2, berarti kita kalikan dengan 2. Koma, skalanya tadi 4, kita kalikan dengan Y. Y-nya mana? Y-nya negatif 7, berarti kita kalikan dengan negatif 7. Nah, ini kita tinggal hitung seperti biasa. 4 kali 2 itu berapa? 4 kali 2 kan ada 8, berarti kita tulis saja di bawahnya 8, 4 kali negatif 7 itu adalah negatif 28. Berarti ini adalah jawaban dari soal nomor 25 ini. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 ini adalah opsi yang D, 8, negatif 28. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 26 ini kita diberikan sebuah gambar. Nah, di gambarnya ini merupakan contoh dari rotasi. Yang ditanyakan adalah besar rotasi yang terjadi di gambar tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, ciri-ciri dari rotasi itu ada arahnya dan ada sudutnya. Ini yang kita cari tahu. Nah, untuk mengetahui arahnya itu, jadi arah dari suatu rotasi itu ada dua. Ada searah jarum jam, ada berlawanan dari arah jarum jam. Nah, kalau dia searah, gambarnya kayak gini. Berarti dia muter dari atas ke kiri. Ini namanya searah. Ini adalah searah. Kemudian kalau misalkan berlawanan, berarti dia muter dari atas ke kanan. Nah, ini yang namanya berlawanan. Jadi, kira-kira gambarnya ini merupakan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi, untuk mengetahui itu, tentukan dulu mana awal mana akhirnya. Yang awal itu yang tidak ada aksennya atau yang tidak ada tanda kutipnya, sedangkan yang ada tanda kutipnya ini adalah akhirnya. Nah, karena dia berubah posisi atau diputar dari bawah ke kiri, berarti dia merupakan searah jarum jam sesuai dengan contoh yang tadi di atas, arah jarum jam. Nah, berarti opsi yang berlawanan arah jarum jam itu sudah pasti salah. Berarti B dan D itu otomatis sudah salah. Tinggal 90 derajat atau 180 derajat. Untuk mengetahui itu, coba perhatikan contohnya ini. Jadi di sini kan ada 4. Ada 4 kotak dari hasil rotasi dari awal yang ada di bawah. Nah, besar sudut-sudutnya ini kalau kita mau ketahui, kalau misalkan dia berpindah dari bawah ke kiri, dia itu sebesar 90 derajat. Ini adalah sebesar 90 derajat. Ini didukung dengan ini perubahan ini. Ini kan titik pusatnya ada di tengah-tengah sini di 0,0. Karena dia di bawah pindah ke kiri, dia besar sudutnya itu membentuk sudut siku-siku. Otomatis ini adalah 90 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kalau misalkan tidak mau lihat sudutnya itu, adik-adik juga bisa melihat satu ciri yang lain. Ciri yang lain yang mana? Ciri lainnya itu coba diperhatikan posisi sudutnya. Posisi titik-titik sudutnya. Jadi kalau misalkan ada titik A, awalnya ada di kiri, ternyata setelah dirotasi, dia pindah ke kanan. Nah, dia kan perpindahannya ini berpindah satu titik. Awalnya di kiri, pindah ke kanan. Satu titik. Jadi ketika dia berpindah satu titik, itu berarti dia besarnya satu titik adalah satu titik berpindah, itu besarnya adalah 90 derajat. Nah, kalau misalkan titik A posisinya di kiri, sini kan kiri atas, kemudian berpindah menjadi A aksennya berada di kanan bawah, berarti ada dua titik yang dia lakukan perpindahan. Awalnya di sini, pindah ke sini. Berarti ada dua, ini satu, ini dua. Ketika ada dua titik dia pindah, besarnya adalah 180 derajat gitu. Jadi kan posisi awalnya di kiri atas, pertama dia pindah ke kanan yang ini, kemudian dia pindah ke bawah kanan. Nah, setelah dilakukan dua kali perpindahan, itu berarti totalnya ada 180 derajat. Atau kalau kalian mau lihat besar sudutnya ini begini, dia besarnya adalah 180 derajat atau satu garis lurus. Satu garis lurus itu artinya 180 derajat. Ciri-ciri lain dari 180 derajat itu posisinya pas-pas berhadapan. Jadi pas-pas berhadapan dengan posisi awal. Jadi posisi awalnya di bawah, dia pas-pas di atasnya. Itu adalah ciri-ciri ketika dia 180 derajat. Seperti itu. Jadi
Adik-adik tahu kan sekarang kalau misalkan dia 90 derajat itu berarti dia pindah ke kiri ataupun ke kanan kalau misalkan posisinya di bawah. Kalau dia 45 derajat gimana? Oh, ternyata kalau dia 45 derajat dia berpindah di sini. Besarnya itu sudutnya adalah setengah dari 90 derajat atau pas-pas di tengah dari sudut siku-siku. Berpindah cuma nyerong sedikit saja kalau dia 45 derajat gitu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 27 ini kita diberikan sebuah gambar dari contoh pencerminan. Nah, yang ditanyakan itu adalah cermin yang digunakan dalam gambar ini adalah garis apa? Apakah dia sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, atau garis Y sama dengan negatif X? Nah, untuk memahami garis-garis cermin pada suatu pencerminan atau suatu proses refleksi, adik-adik perhatikan gambar-gambar berikut ini. Jadi, ini gambar pertama adalah contoh dari suatu pencerminan dengan garis Y sama dengan X. Jadi, ketika garisnya itu miring dari kiri bawah ke kanan atas, itu namanya cerminnya berada di garis Y sama dengan X. Nah, lanjut. Di gambar kedua, ini merupakan pencerminan ketika cerminnya itu merupakan titik 0,0. Jadi dia hanya berupa titik, bukan berupa garis. Selanjutnya, ini adalah contoh ketika cerminnya itu merupakan sumbu X. Dia berada di garis sumbu X. Sumbu X kan kita ketahui dari kiri ke kanan menjulang dan melalui titik 0,0. Jadi sumbu X ini adalah sumbu X-nya. Kemudian selanjutnya ketika dia cermin yang merupakan sumbu Y, maka dia akan berimpitan dengan sumbu Y juga garisnya. Sumbu Y itu berarti dari kanan ke bawah dan melalui titik pusat 0,0. Ini adalah contoh dari sumbu Y. Nah, selanjutnya kalau misalkan cerminnya itu merupakan sebuah garis lurus yang dari kiri atas ke kanan bawah melalui titik pusat 0,0, maka ini merupakan cermin Y sama dengan negatif X. Jadi ini adalah Y sama dengan negatif X. Sedangkan kalau misalkan dari kiri bawah tadi ke kanan atas melalui titik pusat 0,0, dia adalah Y sama dengan X. Jangan sampai tertukar ya. Jadi berdasarkan contoh-contoh ini kita ketahui bahwa gambarnya tadi itu ternyata dia beririsan dengan sumbu X dan melalui titik pusat 0,0. Berarti ini garisnya adalah garis sumbu X gitu. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 27 adalah opsi yang bagian A. Jadi itu dia tadi contoh latihan soal terkait transformasi geometri. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.